Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam kasih Kristus. Yang kedua ini adalah pengajaran masih seputar hati. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang lidah, lalu kita bicara dengan seputar hati, kita juga akan bicara tentang hati. Ya. Nah, hati yang diubahkan, artinya begitu ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu mempunyai maksud itu mengubah realitas hidup kita. Nah, tetapi realitas hidup kita tidak bisa dirubah kalau hati kita tidak berubah. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, kemarin di dalam hati ada pikiran, ada perkataan dan lain sebagainya. Jadi hati itu kalau tidak dirubah, realitas kehidupan kita juga tidak akan pernah berubah. Nah, lalu Tuhan itu berkehendak supaya kita itu memperbarui hati kita, ya, memperbarui karakter kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan lihat dulu di dalam Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema tadi adalah perubahan realitas hidup. Tetapi di sini dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kata pembaharuan budi ini bicara tentang karakter. Tetapi berubahlah dan perbarui karaktermu. Nah, ini cara gampangnya begitu ya. Jadi budi ini artinya budi pekerti, ya sikap kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Selama anak-anak Tuhan masih serupa dengan dunia ini, Tuhan tidak mempunyai saluran untuk mengubah hidup kita. Padahal Tuhan itu ingin memberkati kita. Tuhan itu ingin merubah realitas hidup kita menjadi realitas yang baru. Mungkin kita masih punya realitas yang lama. Kehidupan kita masih seperti itu saja. Mungkin yang kekurangan masih kekurangan, yang sakit masih sakit. Terus apalagi yang mungkin dalam masalah tidak selesai-selesai. Ya kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok semua ini terjadi? Nah, jadi saya tidak menghakimi Bapak Ibu nek uripe rekoso terus-terusan mesti dosane enggak ya Bapak Ibu ya. Saya enggak menghakimi. Memang ada kasus-kasus tertentu orang sudah baik, sudah saleh di hadapan Tuhan tapi Tuhan izinkan sakit penyakit, masalah yang begitu banyak ya. Sebenarnya dia sudah takut Tuhan, sudah berdoa, sudah menjalankan firman Tuhan, hidup saleh, tetapi kadang-kadang Tuhan masih izinkan hal itu. Itu kasus-kasus tertentu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hampir semua yang terjadi di kalangan kita, umat Kristen, Bapak Ibu ya, hidupnya tidak berubah karena karakternya nggak dirubah. Ini realitas Bapak Ibu ya. Ketika kita bisa mengubah karakter kita, memperbaharui budi kita ya, bukan Pak Budi ya, budi pekerti kita itu kita harus membarui, maka kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang baik mana, yang tidak baik mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, kita tahu. Nah, ketika kita tahu kehendak Tuhan, Tuhan itu bisa merubah realitas hidup kita. Ya, karena begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibaratkan bejana. Bejana itu anggaplah satu wadah atau tempat. Nah, tempat itu kalau kotor, Bapak Ibu ya, kalau tempat itu tidak dibersihkan, Tuhan tidak bisa mengalirkan berkatnya di situ. Karena Tuhan tidak mau bejana yang kotor. Tuhan mau bejana hidup kita itu bersih. Bejana kita itu adalah bejana yang takut akan Tuhan, karakter yang baru, karakter yang diperbarui di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah bisa memperbaharui budi pekerti kita, karakter kita, Tuhan sudah siap untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Nah, seringkali kita berdoa seperti ini Bapak Ibu, Tuhan keadaan saya kok seperti ini terus, Tuhan kok ekonomi saya seperti ini terus, Tuhan kok keluarga saya seperti ini terus, atau bahkan kita berkata Tuhan pekerjaan saya kok kayak gini terus, renek kemajuan. Nah, berapa sering anak-anak Tuhan tuh merasakan seperti itu. Saya juga merasakan Bapak Ibu, kenapa kok seperti ini terus Tuhan, terlalu lama Tuhan. Sedinorong dinoe suwe, apa bertahun-tahun kita seperti ini, rasanya sudah nggak tahan ya, rasanya nggak tahan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Tetapi setelah saya koreksi hidup saya, ternyata hidup saya ini juga banyak kekeliruan. Ya Bapak Ibu. Ya kita jujur aja, hidup kita ini banyak kekeliruan, mulai dari perkataan, pikiran, perasaan, itu banyak kekeliruan. Karakter kita masih karakter lama, karakter duniawi, ya, serupa dengan duniawi. Nah, ini yang membuat Tuhan tidak mau memberkati kita karena kita masih hidup di dalam bejana yang kotor. Hati kita masih belum disucikan oleh Tuhan, atau kita tidak mau ambil bagian berupaya keras untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang kita tidak sempurna Bapak Ibu ya, masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Tetapi berita baiknya begini, yang penting kita mau tidak, gitu. Mau enggak dibentuk sama Tuhan. Kalau mau dibentuk sama Tuhan, ini proses. Mungkin gunung belum berpindah, masalah belum hilang, ya, tetapi proses sedang menuju ke sana. Proses menuju ke arah yang lebih baik. Jadi Tuhan siap merubah realitas hidup kita dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang kekurangan menjadi kelimpahan. Dari yang tidak sehat menjadi sehat. Yang terlalu banyak masalah diberi jalan keluar. Apapun Tuhan siap melakukan itu. Tetapi kita harus siap juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini supaya Tuhan bisa merubah realitas hidup kita. Yang pertama adalah dimulai dari hati. Ya, dimulai dari hati. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, ini saya selalu memakai ayat-ayat yang sudah biasa ya Bapak Ibu. Tetapi memang kaya firman Tuhan. Setiap kita gali ada sesuatu yang baru. Jadi dimulai dari hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan kata ini. Dari hati terpancar kehidupan. Hati itu sesuatu yang dari dalam. Terpancar itu keluar. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Ketika saudara bisa menjaga hati dengan kewaspadaan, hidup Bapak Ibu akan terpancar kehidupan, terpancar berkat Tuhan, terpancar kasih Tuhan. Nah, itu harus menjaga hati. Karena dari hati itulah sumber kekacauan. Dari hati itulah sumber segala sesuatu yang mempengaruhi realitas hidup kita. Kebanyakan orang itu kebalik ya Bapak Ibu ya. Suasana hati dipengaruhi realitas dari luar ya. Kalau suasana hati kita seneng, gembira gitu ya, di luar terjadi kekacauan, suasana hati kita jadi apa? Berubah. Contoh gampang begini ya, saya sering kali juga mengalami Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita mau pergi ke gereja. Kalau mau ke gereja itu suasana hati bagaimana? Seneng ya. Kalau saya seneng sih, wah besok ibadah ya. Tetapi suasana itu mendadak hilang. Ketika contoh ya, ini saya enggak contoh itu dulu ya, sekarang sudah tidak. Contoh anak saya dikontangi angel, ya toh, dandane kesuwen, ya toh, olahe mung siji, adus ora barbar. Nah itu suasana hati jadi kacau. Jadi kita ngomel, mau datang ke gereja ngomel dulu. Artinya apa? Keadaan luar mempengaruhi yang ada di dalam. Nah, tetapi di sini kita akan belajar kebalikannya. Bagaimana keadaan yang di luar yang carut marut itu, tetapi hati kita tetap damai. Sehingga yang dari dalam ini mempengaruhi yang ada di luar. Ini sulit Bapak Ibu ya. Jadi artinya begini, ketika hati kita bersih, ketika hati kita penuh ucapan syukur, jadi ada kejadian apapun, kita bisa tenang. Itu Bapak Ibu sudah menang. Seperti lagunya tadi, lebih dari pemenang. Ya, kadang-kadang kita digoda ya dengan sesuatu yang membuat kita itu bad mood, yang membuat kita itu tidak enak hati, yang membuat kita itu kehilangan sukacita, sehingga realitasnya itu semrawut, Bapak Ibu, realitasnya semrawut. Tetapi ketika kita memiliki hati yang dijaga oleh kebenaran firman Tuhan, lingkungan itu tidak mempengaruhi kita. Amin Bapak Ibu. Orang duit tetap sukacita ya, tetap nyanyi ini semangat ya, kayak Bumin ya, semangat ya. Wah, ini
Tadi yang semangat cuma Mbak Dina sama Bu Min ya, kayaknya ya. Yang pakai gini lainnya diam aja ya. Puji Tuhan loh. Ya kita harus seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin masalah oke tinggalkan dulu. Yang penting semangat. Karena apa? Yang dari dalam ini meluap keluar. Ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Realitas di samping kita menjadi realitas yang bagus. Jadi harus dimulai dari hati ya. Kadang kita ingin Tuhan mengubah kondisi rumah tangga kita. Kita ingin Tuhan merubah keuangan kita. Kita ingin Tuhan mengubah pekerjaan kita menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa mengubah hati kita dulu. Ya, karena Tuhan itu maunya kita berubah dulu. Ya, ada satu contoh begini. Waktu saya masih kerja, itu berpuluh-puluh tahun saya nggak naik pangkat. Bapak Ibu ya, nggak naik pangkat. Ya saya sregep, nyambut gawe, kerja tenanan gitu ya Pak. Tapi sepertinya nggak pernah dilirik sama pejabat ya, nggak pernah dilirik. Kerjaan saya sia-sia. Orang yang baru aja tahu-tahu naik pangkat, yang baru tahu-tahu dipromosikan dan lain sebagainya. Saya sudah lama kok nggak dipromo-promo gitu ya. Sebenarnya ya kepengen Bapak Ibu. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Ada satu kesalahan yang fundamental. Ada satu kesalahan yang paling mendasar di dalam hidup saya, yaitu saya selalu berpikir negatif. Di dalam hati saya itu selalu tidak terima, ya, selalu curiga, ya. Kalau ada orang yang dipromoke, kita langsung berpikir negatif, mesti dia kuwi penjilat. Ya, ini salah Bapak Ibu. Ini saya cerita saya loh Bapak Ibu. Saya nggak nyindir Bapak Ibu ya. Saya mengalami hal seperti itu. Dan apa yang terjadi? Realitas hidup saya, pekerjaannya ya seperti itu saja. Karena saya sepertinya tidak mencintai pekerjaan saya. Saya mendidik anak saya, kalau dia kerja, saya ngomong, kamu harus mencintai pekerjaanmu. Meskipun gajinya saiprit, ya, meskipun gajinya kecil, cintai dulu pekerjaanmu. Supaya apa? Supaya realitasmu berubah. Tuhan mau kita setia dulu perkara yang kecil, tetapi bagaimana kita mau dirubah Tuhan kalau perkara kecil aja kita nggak mau setia. Seperti saya dulu, saya nggak setia, maunya langsung naik pangkat. Baru setelah saya dididik dengan waktu, saya mulai menyadari, oh ternyata selama ini cara berpikir saya keliru, hati saya keliru. Harusnya aku bersyukur tiap hari masih bisa kerja. Harusnya aku mencintai pekerjaanku dengan sepenuh hati. Tidak pernah ngomel. Tapi saya melakukan banyak kesalahan. Sehingga berpuluh-puluh tahun pangkat tidak naik. Baru setelah sudah mau tua, setengah tua, baru saya mulai menyadari, umpama orang Jawa itu sudah menep, Bapak Ibu ya. Sudah orang mubal-mubal, mulai menep, Tuhan bikin perkara. Saya mulai dipromosikan, gaji naik, mendapat posisi yang lumayan baik, gaji yang lumayan baik gitu ya. Nah, ada yang jauh di bawah saya. Nah, ini apa artinya? Ketika saya sudah bisa mengubah cara pikir kita, ada hasil, realitasnya dirubah sama Tuhan. Tuhan menemukan saluran untuk melakukan mujizatnya. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, harus dimulai dari hati. Hati harus benar dulu. Yang kedua, kalau yang pertama tadi dimulai dari hati ya, pembaharuannya ya. Yang kedua adalah pembaruannya dari pikiran. Ya, hati, pikiran. Ya, di dalam Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan begini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sebenarnya kata budi ini juga bicara tentang pikiran. Selain bicara hati, tetapi juga pikiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara pikiran itu bicara tentang pola pikir. Ya, ada orang yang terus-menerus berkata begini, saya tidak mampu, saya orang gagal, saya orang miskin, saya orang yang sudah tua, saya tidak bisa apa-apa. Ini pikiran, Bapak Ibu ya. Nah, sesuatu yang kita omongkan terus-menerus, ini akan membuat realitasnya seperti itu. Nah, ini sudah saya ulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Pikiran seperti ini lama-lama membentuk realitas hidup. Kalau kita bicara, oh tidak bisa, orang mungkin bojoku berubah, orang mungkin. Ya toh, harus bicara mungkin.
bojoku ki atos. Kalau kita berpikirnya atos terus, Bapak Ibu ya, dia atos terus. Mulai sekarang berubah alam pikir, bojoku ki atos. Tapi bukannya atos beneran ya. Ibaratkan batu, kalau ditetesi air pelan-pelan, lembut Bapak Ibu ya, bolong juga, pasti bisa berubah. Karena karakter itu bisa dirubah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memvonis orang. Wah, si ini itu nggak bisa karena si ini itu orangnya seperti ini, seperti itu, dan itu pikiran. Jadi yang kedua ini kita harus mengubah pikiran kita. Nah, kita lihat Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Di situ dikatakan membuat perhitungan. Perhitungan itu berpikir, Bapak Ibu ya. Orang yang terus ngitung-ngitung, berpikir gitu ya, dalam dirinya, dalam hatinya, demikianlah ia. Artinya apa yang Bapak Ibu pikirkan, yang akan terjadi seperti itu. Ya Pak ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus berubah nggih, rubah pikiran kita. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, kita harus mengubah karakter kita. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Kita lihat contohnya saja. Tadi sudah saya singgung, Tuhan itu mau mengubah realitas hidup kita kalau karakter kita berubah. Kita lihat contohnya. Yang ketiga, perubahan karakter itu adalah Yusuf. Ya, Bapak Ibu tahu Yusuf, cerita Yusuf. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Ya, akhirnya, wah, kok dimasukkan nggak sumur ya, akhirnya dijual ya, atau dijual aja jadi kecuan gitu ya. Terus akhirnya dijual, dia dibeli oleh suku Ismail, lalu dibeli lagi oleh Potifar ya. Akhirnya karena Yusuf itu ganteng, masih muda, gagah perkasa, akhirnya disenangi sama nyonyane ya. Ketika disenangi nyonyane, dia nggak mau, dia difitnah ya, bajunya ditarik ya supaya kalau itu saya mau diperkosa. Akhirnya kemana Yusuf? Masuk penjara. Oh, setelah masuk penjara, dia pun dipakai Tuhan menafsirkan mimpi, ya kan? Setelah menafsirkan mimpi, dia pun dipanggil ke istana untuk menafsirkan mimpi sang raja. Nah, pendek cerita, Yusuf itu akhirnya dari penjara bisa menuju ke istana. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Waktu Yusuf mengalami penderitaan ini, waktu dibenci saudaranya, perasaan Yusuf kira-kira bagaimana? Hancur, ya betul, memang tidak diceritakan. Terus waktu dia dijual, perasaan Yusuf bagaimana? Nggak berharga, aku ini ditolak keluargaku. Waktu dia difitnah, lebih lagi ya, dituduh memperkosa, dimasukkan penjara. Penjara zaman sekarang masih enak. Penjara zaman dulu itu penderitaannya luar biasa, Bapak Ibu. Ini saya bisa membayangkan betapa hancurnya hati Yusuf, betapa berontaknya dia. Tidak menutup kemungkinan Yusuf ini juga mengomel, tidak menutup kemungkinan Yusuf ini protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi satu hal, setelah Yusuf melewati itu semua dan Yusuf berhasil, ya, Yusuf berhasil apa? Mengelola emosinya, ya. Mengelola rasa dibenci ini dia memaafkan, rasa ditolak dia maafkan, difitnah dia tidak dendam, di penjara dia dilupakan sama temennya, ya enggak apa-apa. Ya, akhirnya Yusuf berhasil menjadi seorang pemenang, sehingga ketika karakter Yusuf ini terbentuk, realitas berubah. Dia diangkat menjadi perdana menteri. Nah, hidup kita itu seperti itu, Bapak Ibu. Hidup kita itu seperti itu. Kadang-kadang kalau kita tunggu, wah lama banget ya prosesnya Tuhan. Ini kok ora barbar, wis ora betah ya. Tapi ingat, ini seumur hidup loh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nikmati prosesnya. Kalau saat sekarang itu baru menderita kok ora barbar, itu proses dari Tuhan. Yang penting kita taat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, ya proses itu akan terus. Sampai kita dipanggil, ya kita tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tidak menikmati berkat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya, meskipun kita jatuh bangun ya Pak ya Bapak Ibu ya, kita itu jatuh bangun, tapi Tuhan pelihara kita. Tuhan tetap mengasihi kita loh. Jane nek didelok dosane awake dhewe ya ora pantes nampa apa-apa sama Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini kita diajarkan bahwa ketaatan Yusuf ini
mendatangkan buah yang sangat luar biasa, mendatangkan berkat bagi kehidupannya, mengubah realitas hidupnya. Amin ya. Terus, ya, yang keempat, ini sudah saya singgung ya, mujizat dimulai dari ketaatan. Seperti Yusuf tadi ya, seringkali kita menunggu mujizat, tetapi taatnya belum. Ya, mujizatnya kita minta Tuhan, minta, tapi belum taat. Nah, Tuhan mau kita taat. Contoh lain adalah Naaman. Bapak Ibu pernah dengar ya cerita Naaman ya. Naaman itu adalah seorang yang berpenyakit kusta di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Tetapi waktu dia mau disembuhkan, dia harus disuruh mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali supaya mendatangkan mujizat. Padahal Naaman ini orangnya sombong, dia pejabat, ya, suruh mandi di Sungai Yordan sampai 7 kali, ya, sampai 7 kali. Tetapi apa yang dilakukan Naaman? Taat. Pejabat kan ada sekali, tak ada, ya, taat sampai 7 kali. Sungainya aja bukan sungai yang bersih, sungai yang kotor. Tapi apa yang terjadi? Ketika Naaman taat, dia disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, demikian juga hidup kita. Taat dulu, mujizat Tuhan pasti datang. Amin ya. Penutup, hari ini Tuhan berbicara kepada kita, jangan hanya menunggu keadaan berubah, tetapi izinkan Tuhan mengubah hati kita terlebih dulu. Ya, seperti Yusuf tadi ya, diubah hatinya, dibikin tidak dendam, dibikin supaya dia mengampuni, seperti Naaman dibikin taat, dibikin rendah hati, baru mujizat itu terjadi. Karena ketika hati berubah, cara pandang berubah. Ketika cara pandang berubah, keputusan berubah. Ketika keputusan berubah, masa depan berubah. Dan ketika diri kita berubah, realitas hidup kita dirubah oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang rumah tangganya berantakan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi